Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Christina Stianingrum. Terima kasih karena teman-teman sudah memilih video ini untuk teman-teman lihat dan semoga teman-teman menikmati video ini sampai selesai. Oke, hari ini aku akan membahas tentang hidup minimalis. Kenapa aku akan bahas soal ini? Karena sudah kurang lebih 1 tahun teman-teman aku menjalani hidup minimalis. Nah, awalnya itu di tahun 2020 aku tuh seneng banget dengan video-video tentang hidup minimalis. Sebenarnya awalnya nggak sengaja karena seneng dengerin lagu-lagu instrumen yang kalem-kalem, yang tenang-tenang. Terus di tahun 2020 nggak sengaja keklik video tentang hidup minimalis itu, terus lihat, oh kok ternyata tertarik gitu di tahun 2020. Nah, akhirnya mulai dari situ, tapi nggak langsung memilih sih, kayak jalan 2 bulan baru akhirnya oke deh aku mau coba untuk hidup minimalis. Nah, di 2 bulan pertama itu yang aku lakukan adalah menata tempat. Jadi hal-hal yang harusnya aku taruh di mana aku pokoknya aku atur sedemikian rupa biar enak ketika dilihat dan sesuai juga dengan kegunaannya. Kalau misalkan barang-barang yang sering aku pakai, pasti akan aku taruh di dekat aku atau barang-barang itu terlihat. Tapi kalau barang-barang yang jarang aku pakai, akan aku simpen di tempat yang tidak terlihat, misalkan di lemari atau di bawah kasur. Nah, kemudian teman-teman itu jalan ya selama 1 tahun dan semuanya itu aku lakukan secara bertahap. Jadi ada fase di mana setelah 2 bulan terus ngerasa bosen, ngerasa capek karena harus selalu menata barang-barang ke tempatnya lagi, harus selalu bikin tempat itu kelihatannya bersih, harus rapi dan lain sebagainya. Itu selama 2 bulan pertama tuh masih menikmati, kemudian masuk ke bulan ketiga kalau nggak salah udah mulai bosen tuh. Jadi mulailah berantakan lagi dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman karena pandemi, otomatis itu ngefek banget ke aku dan itu juga berpengaruh ke akhirnya aku memilih untuk ngecat isi kamar. Ya, ngecat pokoknya semua dari lemari, kemudian meja, kursi semuanya aku cat jadi warna-warna yang adem dan enak dilihat. Jadi aku memilih ada 3 warna untuk tema kamarku ini, warna putih, warna coklat, dan warna hitam. Jadi aku kombinasikanlah ketiga warna itu. Sebenarnya dulu awalnya kenapa seneng dengan hidup minimalis, karena itu ya tadi aku nonton video-video tentang minimalis. Terus kalau di YouTube, karena aku ngikutin Kevin Anggara, aku tuh seneng dengan cara dia ngonten. Satu karena videonya nggak terlalu lama, tapi to the point gitu ya. Videonya tuh bagus, kemudian aku juga suka dengan cara dia berpakaian. Dia selalu pakai pakaian polos. Dia selalu pakai pakaian polos dan enak gitu dilihat. Kayaknya kalau dan warnanya nggak melulu hitam ataupun putih ya, bisa macam-macam tapi tuh enak dilihat itu. Kemudian yang kedua aku lihat Raditya Dika. Itu juga enak banget tuh. Kalau pakai pakaian polos kemudian mereka menyampaikan apalah atau di konten mereka gitu ngobrol dan sebagainya tuh kayaknya kok enak banget gitu, dilihatnya juga enak gitu loh. Kemudian selain Kevin Anggara, Raditya Dika juga ada Gadgetin, David Gadgetin itu juga kalau pakai pakaian kan polos-polos gitu jadi enak dilihat. Nah, kalau untuk channel luar negeri teman-teman yang aku tonton tentang minimalis itu ada 2. Yang pertama itu ada Simply by Christine dan yang kedua itu ada uh, CK Space. Itu kayaknya orang Singapura deh. Aku belum 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 menggali dalam tentang dia siapa dan lain sebagainya. Cuman aku hanya nonton video-videonya dia, kemudian aku tertarik dan ada beberapa hal yang relatable banget gitu sama aku. Kalau menurut aku teman-teman, minimalis itu adalah setelah 1 tahun jalan ya, itu tuh pola pikir dan pola hidup untuk memaksimalkan kegunaan atau fungsi dari barang-barang yang ada. Karena kalau di hidup minimalis itu gimana caranya semua barang yang kamu punya itu ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya, ya ngapain disimpan? Ngapain kamu keep terus gitu loh. Mungkin bisa kamu, ya mungkin bukan dibuang sih. Konsepnya kayak dikasih ke orang lain dulu, kalau nggak ada yang mau baru mungkin didonasikan, atau kalau didonasikan pun ternyata tidak ngefek untuk orang yang didonasikan ya mungkin bisa teman-teman buang juga karena itu berarti nggak bermanfaat gitu loh untuk kamu barang-barangnya. Nah, teman-teman, kemudian selama setahun ini juga aku nemuin ada 3 hal manfaat yang aku dapetin ketika aku menjalankan hidup minimalis.
Yang pertama, yang ngefek banget adalah aku nggak bingung milih pakaian kalau pergi. Karena pakaianku ya cuman itu-itu aja. Jadi kalau kemanapun ya udah pakai pakaian itu-itu aja. Dan kalaupun orang-orang misalkan mereka berasumsi, ah Christine kok bajunya itu-itu aja. Ya memang bajuku itu-itu aja. Karena masih cukup, masih bagus, dan masih baik, masih nyaman juga ketika aku pakai. Dan kalaupun aku pergi, walaupun itu yang penting pertama adalah kenyamananku, yang kedua adalah enak lah untuk dilihat gitu. Jangan sampai kemudian aku pakai kaos yang bolong-bolong pergi ke mana misalkan pertemuan gitu ya, nggak mungkin juga. Aku tetap menyesuaikan gitu. Cuman karena pakaiannya nggak sebanyak dulu, jadi lebih gampang untuk milih. Oh hari ini mau pakai kaos ini, hari ini mau pakai baju ini gitu. Kalau mau pergi. Kemudian yang kedua teman-teman, manfaatnya adalah kegunaan barang yang bisa bertahan bertahun-tahun. Jadi barang-barang yang aku pakai itu rata-rata minimal itu 1 tahun pakai, dan maksimal itu banyak tahun pakai deh pokoknya. Kalau kayak laptop ini udah dari 2015, kalau buku ini karena baru ya, note-nya baru, terus keyboard ini juga dikasih, itu udah lama banget, dan barang-barang semuanya tuh udah lama banget, ini udah mungkin hampir 2 tahun, hampir ya setahun ding, ini setahun. Kemudian temen yang lain juga barang-barang yang aku pakai juga pokoknya bertahannya tuh tahunan deh gitu, nggak terus harian atau mingguan terus udah. Nah, itu manfaat yang kedua. Yang ketiga teman-teman yang aku dapetin adalah aku tuh mengeluarkan uang untuk barang-barang yang memang aku butuhkan. Misalkan aku mau beli kaos. Nah, kalau beberapa konsep minimalis kan bilang bahwa kamu tuh nggak usah beli kaos, cukup pakai kaos yang kamu udah punya, terus mana yang mana yang kaos-kaos bikin kamu nyaman. Nah, tapi yang aku lakukan adalah aku beli-beli kaos itu karena kaos yang aku punya udah nggak ada yang nyaman. Jadi udah kayak yang, aduh ini kalau dipakai buat keluar udah nggak bisa nih. Nah makanya beli kaos baru untuk memang keperluan bisa dipakai di rumah dan bisa dipakai keluar. Itu yang aku pertimbangkan sih sekarang kalau mau beli baju, beli terutama pakaian ya. Walaupun aku jarang banget beli pakaian, mungkin kayak berapa setahun mungkin cuman 3 kali 4 kali lah maksimal gitu. Sisanya pakaian-pakaian yang aku punya adalah lungsuran. Jadi dari kakakku atau dari ponakan-ponakanku atau dari ibuku, baru itu nanti dikasih ke aku. Nah, itu teman-teman manfaat dan sedikit cerita aku tentang hidup minimalis. Aku udah menjalankan kurang lebih selama 1 tahun, dan memang ini videonya konsepnya adalah cerita aja, jadi nggak ada editing, nggak ada segala macam. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan memulai untuk hidup minimalis. Pokoknya jangan pernah takut untuk mulai hidup minimalis. Jangan takut juga sama omongan orang karena baju kamu itu aja, atau cara hidup kamu tuh gitu-gitu aja, monoton gitu. Lakukan hal-hal yang memang teman-teman suka, bikin teman-teman nyaman. Yang penting teman-teman tidak merugikan orang lain. Itu teman-teman, semoga hari teman-teman menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you on next video.